Oke teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Kali ini kita akan belajar membuat grafik user interface dengan menggunakan Notepad yang jadul yang kemarin sudah saya sampaikan di awal ya teman-teman ya. Jadi kalau seorang teknik informatika itu teman-teman ada komputer, teman-teman bisa bikin program gitu. Itu intinya. Oke, sekarang kita coba membuat grafik user interface dengan menggunakan Notepad ya. Grafik user interface. Nah, untuk kalau selama ini kita menggunakan kelas seperti ini ya, misalkan ini kelas siswa, lalu kita buat kelasnya seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita membutuhkan yang namanya library-nya teman-teman. Library kita import, import dari paket Java Xswing ya, teman-teman. Bintang. Nah, apa ini? Ini adalah library yang kita butuhkan agar kita bisa membuat yang namanya formnya teman-teman. Lalu kita bisa buat formnya, kita bisa membuat objek-objek kontrol seperti label, text field, lalu button, lalu ada combo, ada radio, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita menggunakan ini. Nanti kalau untuk kejadiannya atau event ketika tombol diklik, nah kita menggunakan library yang berbeda lagi atau namanya event. Nah, kita buat formnya dulu ya, fokus kita ke formnya itu. Nah, itu artinya teman-teman, ketika kita membuat kelas, kita wajib melakukan yang namanya extend seperti ini. Extend itu kemarin apa ya? Extend itu adalah kata kunci yang kita gunakan untuk menghubungkan dengan superclass. Nah, di sini teman-teman, kalau kita membuat yang grafik user interface, kita wajib melakukan yang namanya extend ke Z-frame. Nah, teman-teman, jadi Z-frame itu adalah superclass dari kelas yang kita buat sekarang. Dengan demikian nanti teman-teman, kita bisa membuat formnya, kita bisa membuat label, teks. Nah, kita lanjutkan. Kita buat dulu atributnya teman-teman ya. Kita buat misalnya atributnya di sini nomor induk siswa ya, terus nama ya 2 dulu aja ya teman-teman ya, 2 dulu. Lalu teman-teman, supaya nanti ketika dijalankan otomatis ya, kita tidak perlu membuat objek. Jadi ketika pertama sekali kita langsung ketika kita pertama sekali membuat objek ya teman-teman, pada saat itu juga program dijalankan gitu. Jadi kita buat seperti ini, public siswa ini ya. Nah, kita tidak usah bikin parameter dulu, kita buat seperti ini. Oke. Nah, di sini teman-teman, nah kita bisa sudah langsung mengatur berapa lebar dan judul dari form yang akan kita buat. Jadi kita sudah bisa set title teman-teman ya, title ini, set title, kita isi judulnya misalnya form data siswa. Lalu form itu berapa lebar dan panjangnya, kita buat ini set size. Set size itu terdiri dari kesini teman-teman, kolomnya berapa, misalnya kolomnya 500, terus barisnya kita bikin misalnya 400. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kolom dia panjangnya ke kanan, kalau yang ini ke bawah seperti itu. Lalu kita atur form itu ya, setiap form atau jendela yang dibuat itu harus ada ininya teman-teman nih. Ini close Windows-nya seperti itu teman-teman. Jadi kalau diarahkan ke sini kan ada ini close nih. Nah, ini close nih. Kita buat di sini set, ini kecil aja teman-teman. Set close, set default teman-teman. Set default close operation ya, operation teman-teman. Jadi kalau nanti di form itu teman-teman, kita buat yang namanya dari Z-frame teman-teman, dot exit on close. Nah,
seperti ini ya. Nanti kalau di formnya itu ada minimize, ada restore, lalu ada close gitu teman-teman ya. Lalu setelah itu apa? Setelah itu kita tampilkan dulu dengan menggunakan set layout. Set layoutnya itu set layout itu menampilkan nanti semua objek kontrol ya teman-teman yang ada. Kita buat set visible true ya teman-teman. Kita lihat set visible true, lalu kita bikin program utamanya ya teman-teman, kelas siswa maju misalnya gitu ya. Siswa maju. Di dalamnya kita bikin public static void main seperti ini. Oke, parameternya string argumen ya teman-teman. Terus kita jalankan dengan cara new siswa, kan ini konstruktor ya teman-teman ya, new siswa. Oke, tanpa parameter. Kita lihat apakah ini akan jalan. Kita simpan dulu dengan nama siswa maju. Simpan ya teman-teman ya. File save as. Kita simpan dengan .java. Lalu kita save ya. Saya letakkan di F ya teman-teman ya. Saya meletakkannya di F. Atau teman-teman masuk ke CMD dulu seperti ini, lalu F jadi Java. Terus kita compile dulu ya. Saya compile dulu teman-teman. Sorry. Ini yang saya ingin dibesarkan, malah ini saya besarkan. Terus Java C ini Java. Oke. Set default close operation set default. Apa ini? Simbol method set default close operation integer. Apa ini? Exit on close. Kita lihat. Exit on close. Java import string set size set default operation frame operation close. Kenapa salah ya? Pak, kita butuh dulu bentar ya. Apa ini butuh set? Sebentar. Kita butuh ya set layout ya, ini untuk manajer mengatur tampilan teman-teman ya. Kita bikin dulu seperti ini. Kita nonaktifkan dulu set layoutnya. Kita compile ulang. Compile. Tadi anak ke atas saja, lalu kita set default masih salah. Cannot find symbol. Set default tidak ada simbolnya. Maksudnya ya, set default close operation frame exit on close, set size, set title, public siswa. What happened, Sean? What happened? Oh, ini T ini teman-teman ya. Sorry, T. Kita ulang lagi. Operation T dia pakainya ya. Tadi di sini set operasi, jadi ya cannot find symbol, jadi tidak dikenali ini. Bukan S tapi T teman-teman ya. Kita coba compile. Nah, ini ternyata benar nih, berarti jalankan. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Inilah hasil dari ini teman-teman ya. Dari ini saya buka ulang sini. Jadi nanti teman-teman. Nah,
ini lebarnya ke kanan itu berarti 500, ke bawah itu berarti 400. Kan ini kolom dan baris ya teman-teman ya. Atau kolom row seperti itu. Itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ditambahkan label teman-teman, kita tambahkan label. Bagaimana caranya kalau labelnya ditambahin misalnya? Berarti kita buat seperti ini. Nah, semuanya harus memang didefinisikan. Jadi kalau teman-teman nanti lihat menggunakan NetBeans, sama seperti ini dia persis teman-teman ya. Di dalamnya persis seperti ini. Kalau teman-teman masukkan label ke Z-frame-nya, nanti akan ada juga begini Z-label teman-teman. Z-label kita buat objeknya label 1 misalnya. Sama dengan new Z-label. Jadi kelasnya itu teman-teman, kelasnya itu adalah Z-label ini teman-teman. Z-label itu adalah sebuah kelas ya. Lalu kita buat parameter judulnya label itu apa, isinya label itu apa, misalnya nomor induk siswa seperti ini misalkan. Ini ya teman-teman. Sekarang kita jalankan, coba kita jalankan, apakah kelihatan ya. Kita jalankan dulu, itu ada 2 di sini. Apakah kelihatan? Kita hapus dulu, lalu saya compile ulang. Oke, saya jalankan. Oke. Loh Pak, tidak kelihatan. Itu karena ini teman-teman, karena kita menggunakan layoutnya, jadi manajernya itu menonaktifkan. Kalau ini kita set layout, ini kita remap seperti ini, hasilnya seperti apa? Jadi nanti kita bisa menggunakan ini juga, tapi kita mengatur yang namanya baris dan kolom posisi dari labelnya teman-teman. Ini kita compile ulang dulu tanpa kita berikan. Oh, tetap tidak muncul apa-apa ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan ini, kita menggunakan set default, set layout null, tapi ketika ini belum ditampilkan kok ya, sorry. Ini jadi setelah ini teman-teman, sorry. Jadi setelah ini kita buat objeknya, maka objek ini kan harus, label itu kan harus diperlihatkan. Caranya kita buat add begini ya, add label 1, label 1 ini ya. Ini kita kosongkan coba ya, tampil apa enggak dia. Kita compile, jalankan. Nah, ini dia teman-teman, posisinya ada di sini. Ya, posisi ada di sini dia. Oke. Nah, kalau tapi udah masuk ya teman-teman, nanti dipahami dulu. Kalau ini kita masukkan, teman-teman, ini kita masukkan supaya nanti kita bisa atur di mana itu posisinya. Kalau ini di set default null itu berarti manajernya itu kita nonaktifkan, lalu kita mengatur posisi di mana objek-objek ini berada. Gitu ya teman-teman. Coba kita lihat ini, setelah ini kita simpan, lalu kita compile ulang. Nah, kita jalankan. Nah, akan kelihatan teman-teman ya, karena sudah dinulkan oleh set layout null ini. Nah, maka caranya teman-teman kita buat seperti ini. Maka add ini kita atur label 1 sebelum dia ditampilkan, kita set bound dulu. Set bounds ada S-nya. Nah, di sini kita menggunakan sama seperti di atas tadi, kita menggunakan kolom dulu ya teman-teman ya. Kolom, misalnya kolom 30 di baris 40, lalu lebarnya berapa, ini nomor induk sini misalnya kita bikin 200 atau 150 aja, jangan panjang-panjang ini 150. Lalu ketebalannya, tingginya gitu ya, tingginya kita bikin 30 seperti ini. Nanti akan diatur di kolom 30 di baris 40 teman-teman. Gitu ya, kita simpan lalu kita compile. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, ini berarti ini teman-teman dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini ini adalah perlihatkan di sini. Ini berarti dari sini ke sini itu 30, dari atas ke bawah itu 40 gitu teman-teman. Karena ini adalah kolom dan baris dan panjang dan
tebalnya, tingginya itu ya teman-teman. Jadilah seperti ini. Jadi kalau nanti ada text field teman-teman, kita sandingkan di sini gitu. Nah, ini teman-teman semuanya sama ini. Kalau teman-teman nanti menggunakan NetBeans misalnya teman-teman ya, gunakan NetBeans nanti kita buat dengan NetBeans itu sudah dia kan menggunakan komponen-komponen yang sudah jadi, ada desainnya. Nah, kita ketika melakukan desain itu nanti tampilannya sama. Misalnya kita tambahkan teks siswa, ini tambahkan aja ya teman-teman karena sudah ada ini ya. Kita buat sini karena sudah ada ini, kita buat begini ini. Ada label, terus kita bikin. Kalau untuk teks apa? Ya text field pakainya Z text field teman-teman. Nah kalau di NetBeans juga menggunakan J text field. J text field. Nah seperti ini sama dengan misalnya kita bikin teks 1 misalnya ya. Atau X apa ini? Xnis. Nah gitu lebih mudah. New Z text field. Nah seperti ini. Nah ini bisa kita atur lebarnya berapa, karena text field itu kan ada lebarnya nih teman-teman ya. Lebarnya misalnya untuk nisnya itu kita buat 25. Lalu ini juga kita atur set boundnya teman-teman. Nih kita bisa pastikan, nah di bawah dulu ya begini. Kalau yang label 1 itu di mana tadi, ini di kolom ke-13, maka ini juga paling tidak berarti kalau kolom ke-13 dia tambah, kita buat kolom 13 teman-teman ya, di baris ke-40. Maka ini harusnya tetap di baris ke-40, tapi kolomnya kita tambahkan dari sini teman-teman, 150 toh, berarti kita buat, ini kan lebarnya 150, berarti paling tidak kita buat jadinya di 30 tambah 150, jadinya 180, kita bikin ini 200 misalnya. Jadi ini kita bikin di 200, di kolom 200 teman-teman. Lebarnya kita bikin ini ya, kita bikin 200 juga supaya agak panjang. Nah tebalnya sama teman-teman ya, ini tebalnya sama, nanti dipahami itu ya. Ini saya bikin add dulu, add Xnis. Nanti teman-teman kalau mau tanya nanti boleh langsung di komen ya teman-teman ya. Kita jalankan dulu, kita coba jalankan kenapa seperti itu. Jadi kita ini masih jalan, kita hapus dulu supaya dia close. Kita compile ulang teman-teman. Oke, kita jalankan. Nah dia seperti ini teman-teman. Oh ini karena kepanjangan jadi dia tidak kelihatan. Nah, mana nih nomor induk teman-teman. Oh sorry, ini kayaknya masih salah. Ini masih label 1. Aduh lah, jangan label 1 lagi, ini Xnis teman-teman, sorry ya, yang nonton mungkin ada yang tahu gregetan, bapak ini suara udah diperhatikan. Nah ini teman-teman nih, kita jalankan. Nah dia jadinya seperti ini dia teman-teman ya. Nah di sini dia nomor induk, di sini dia sini labelnya, di sini J text field-nya. Nah sekarang kita kembali ke sini dulu, ntar sini. Ini lalu kita melihatkan. Ingat ini ya teman-teman. Pak kok jauh sekali. Ini tadi kan ini 100 tambah ini 100. Oh ini memang kebanyakan nih. Ini kan 30 tambah 100, ini baru 180. Tapi kita tadi tambah 20, kita bikin misalnya 180. Kita bikin misalnya 100. Kita bikin di sini 190 gitu ya. Coba kita compile teman-teman, 190. Ini kita hapus dulu, ini yang lama. Lalu kita compile ya teman-teman, supaya tidak terlalu jauh juga gitu ya. Jadi ya kalau bisa teratur dengan baik. Ini masih jauh, kenapa ya, apa hitungannya salah? Sorry ada yang gregetan lagi. Wah apa ini, sebentar. Dia di posisi ini kan lebarnya 150,
Saya bikin 150 ini. Oh iya, mungkin karena ini terlalu lebar 150. Ini kita bikin coba ini 120 aja nih. Tapi posisi ini kita kurangi juga jadinya 130 kurangi jadi 160. Oke, compile lagi ulang ya. Ya memang seperti itu teman-teman. Kalau kita membuat program dengan cara manual begini, ini manual semua dengan ceritanya gitu ya. Nah dia seperti ini juga agak lebih dekat ya teman-teman ya. Kalau sama kurang dekat ya berarti itu tadi. Intinya teman-teman dipahami ini bahwa ini adalah ini saya kasih ini seperti ini saya kasih dulu ini. Ini adalah kolom. Ini adalah kolom berarti dia ke kanan ya teman. Ini adalah baris berarti ini ke bawah. Posisinya kan tetap sama. Jadi karena posisinya sama dia tidak boleh diubah ini. Jadi barisnya sama nih. Ini sebabnya barisnya sama. Ini teman-teman ya. Nih. Barisnya sama. Ya. Terus yang ini apa? Yang ini panjangnya. Ya. Terus yang ini apa? Tingginya, teman-teman. Yang ini apa? Ini tingginya atau height-nya ya, teman-teman ya. Saya bikin ini height atau tinggi. Ya gitu ya. Tinggi. Gitu teman-teman ya. Nah pengaruh tingginya nanti kemana? Pengaruh tingginya dengan objek yang berikutnya di bawahnya. Itu nanti akan pengaruh. Nah kalau label niche-nya sudah masuk, itu artinya berarti nama juga teman-teman sudah bisa langsungkan. Nama sudah langsung bisa tambah dengan cara memahami ini ya teman-teman ya. Nama bisa langsung kita copy di sini teman-teman ya. Nih. JText field-nya ini kita bikin jangan 25 lah, 45 supaya agak apa. Oh enggak ada, ini niche ya. Kita bikin 25, nanti yang untuk nama kita tambahkan jadi 45. Nanti kelihatan. Ini kita copy teman-teman supaya tidak terlalu lama. Ini kita bikin label 2 ya. Terus ini X nama. Nah, gini caranya, ini sama. Ini kita bikin 45. Terus kita kasih nama di sini. Nama siswa. Ya, kalau ini nomor induk siswa. Siswa ini bisa kita buat begini. Oke. Lalu teman-teman apa yang berhubungan dengan ini lagi? Berhubungan dengan ini berarti nih teman-teman. Ini sudah ada ini di atas. Berarti ini kita bikin di bawah. Nih, untuk apa? Untuk label 2 dan untuk nama gitu ya. Nah jangan sama, nanti dia numpuk nih. Nah diperhatikan nih teman-teman, kalau tadi itu di baris ke 40, nah kita turunkan ke bawah 10 karena tebalnya 30 teman-teman, berarti kita tambahkan ini teman-teman ya, 40 tambah 30 kita bikin di sini apa kira-kira di 30 40 turun ke bawah kita buat jadinya 70 teman-teman. Kita bikin 70. Nah panjangnya sama gitu teman-teman ya. Ini posisi ini sama. Ini sekarang pengaruh di barisnya teman-teman. Pengaruh di baris nih. Oke, lalu kita tambahkan juga di sini. Wajib ditambah nih. Ini ditambah label 2 dan nama. Nama. Gini ya teman-teman ya. Nah bayangkan kalau panjang Pak bagaimana ya, tentu kalau panjang sekali programnya teman-teman, maka kita menggunakan yang namanya apa? Menggunakan kelas di luar sendiri-sendiri teman-teman ya. Simpan dulu nih. Simpan lalu kita compile. Compile. Jalankan. Jalan. Nah ini dia teman-teman ya. Ini hasil yang tadi. Jadi memang teman-teman lihat, tapi kok ini lebarnya kok podo ini, kok sama nih lebarnya. Nah kok lebarnya kok sama, kan kita buat tidak sama. Ya kita lihat. Oh ini yang bikin dia teman-teman ya.
Untuk nama, ya janganlah 200, sebenarnya kita bikin 400 teman-teman. Ya, itu pengaruh teman-teman ya, ini pengaruh ya, ini pengaruh. Jadi kita siapkan ruang 45, tapi dari set boundnya dia diatur hanya sampai 200, ya enggak sampai, dia enggak bisa melebar lah gitu teman-teman. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa, karena dia sudah diatur, misalnya ada ruang yang sudah ditentukan, lalu kita buat baru. Nah, dia ini seperti ini teman-teman ya, ini tadi ya, ini. Jadi kenapa tadi kok enggak berubah ya, karena memang dia di ruang yang sudah kita buat itu hanya untuk 200, tapi hanya untuk 200 ya, otomatis yang kita set di sini apa namanya 45 ya, ini tidak akan masuk gitu ya teman-teman ya, tidak akan masuk. Jadi di sini dia 45 pixel ini teman-teman ya, 45 karakter maksud saya, 45 karakter dia teman-teman, ini 25 karakter. Lalu kalau di sini 400 ini pixel. Ini gitu ya teman-teman ya. Ini saya ulang lagi, saya jalankan dulu. Ini Java Ju. Ini 45 karakter. Ini kalau di 1 2 3 4 5. Ini kan tadi berapa, 25 ya. 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. Ini batasannya. Jadi Pak, lo itu bisa lewat, tapi tersimpannya nanti dia cuma 25 teman-teman ya. Di sini juga sama, seperti itu. Di sini kita bikin nama, tersimpannya dia hanya 45. Nah, ini panjangnya kita bikin 400 pixel di sini, isinya itu hanya 45. Oke teman-teman, masuk dulu ini ya teman-teman, masuk dulu ini. Nanti kalau sudah agak paham, nah kita lanjutkan lagi teman-teman, masuk ke, kita tambahkan tombol nih, tambahkan tombol 1 dulu Pak, nanti biar tambahkan tombol 1 dulu ya. Nih, tambahkan tombol 1 berarti di sini kita wajib membuat tombol teman-teman. Tombol itu adalah J button teman-teman. Lihat ya, J button huruf besar di depan, huruf kedua juga besar. Button, semuanya seperti itu teman-teman ya, button. Ya, tombol 1 misalnya. Kita bikin objeknya new J button. Iya, seperti ini. Button isinya apa? Isinya misalnya tampil. Iya. Ini. Oke. Nah, setelah itu kita apakan dia? Kita atur lagi dia teman-teman. Nah, ini kita atur J button, J tombol 1 ini kita atur ya. Nah, tombol 1. Supaya dia agak ke bawah. Tombol 1 teman-teman, ini sorry, tombol 1 nih ya, set bound ya, dia turun ke bawah berarti jangan di 70 teman-teman, dia berarti 70 kita tambahkan begini 100 lah, 100 atau 200 pixel dia ke bawah, agak jauh dikit gitu ya. Nih, kalau lebarnya ya ini mungkin cukup 100 teman-teman. Nah, tingginya 30. Diposisikan di mana? Diposisikan di kolom berapa? Diposisikan di kolom ini boleh, bawahnya sama boleh, kalau posisi 150 boleh. Lalu kita tampilkan teman-teman di sini tombolnya, add button atau tombol. Tadi kita bikin tombol 1. Oke, kita jalankan. Kita compile teman-teman. Nah ini dia teman-teman hasilnya. Nah ini nanti sebaiknya memang ini kita lebarkan ini. Coba ya sebentar, otomatis saja kita lebarkan. Hanya berapa sih? 500 kita bikin jadi 600 ya. 600 ya teman-teman ya. Kita compile ulang. Jalankan. Nah dia seperti ini jadinya. Oke, dia nanti teman-teman bisa otomatis ditengahkan, bisa kita atur lebih dalam lagi teman-teman.
teman-teman ya. Tapi ini dulu supaya teman-teman dapat gambaran. Sekarang apalagi kalau sudah punya komputer ya pasti ada notepad. Kalau ada notepad, teman-teman teknik informatika sudah bisa membuat program. Gitu, itulah perbedaannya. Oke, gitu ya teman-teman. Pak, Bu Angelman sekarang mau ada AI ya, silahkan. Ya, sebenarnya AI itu ya teman-teman, AI yang ada sekarang, ChatGPT, Copilot, Gemini, dan lain-lain sebagainya itu cocoknya kita jadikan jadi pembantu kita. Ya, jangan bergantung. Jadi kalau dijadikan jadi pembantu seperti apa maksudnya? Jadi kan dia mengerjakan pekerjaanmu, artinya kamu sudah paham. Kalau udah paham baru pakai AI. Ya kalau belum paham pakai AI ya berarti sama dengan apa? Kamu nyemplung kali, nggak paham kok. Tapi kalau udah paham nggak apa-apa teman-teman, manfaatkan dia sebagai ya membantu kita seperti itu dalam penyelesaian bagian-bagian tertentu. Nah itu uh, pola pikir saya seperti itu teman-teman. Nanti kita gunakan ini untuk menampilkan apa yang kita masukkan di sini. Gitu teman-teman. Oke, saya kira dulu biar nggak terlalu panjang banget. Nanti di video berikutnya kita membuat momen atau kejadian event atau kejadian ketika tombol ini diklik. Oke teman-teman, silakan dicoba dan banyak belajar. Ya, sukses untuk Anda semua.